ya. Tahu kan berita yang beredar, mungkin kalau Detikers nonton nih dari tadi pagi gitu ya beritanya, ada seorang anak yang dicabuli oleh oknum kepala sekolah ya kalau nggak salah ya. Iya, nah Dan itu dia. ternyata sang ibu juga terlibat. Aduh, miris banget. Tapi kini juga polisi sudah turun tangan ya, Maya, dan kasusnya masih berlanjut. Dan untuk kita bisa lebih tahu lebih dalam lagi soal kasus ini, kita sudah terhubung dengan asisten redaktur Detik Jatim, Mbak Mira Rahmalia. Selamat sore, Mbak Mira. Halo, selamat sore teman-teman di studio. Iya, Mbak Mira, selamat sore. Mbak Mira, mungkin kita langsung aja nih ya mengenai kasus ini, karena ini kan adalah salah satu kasus yang kalau kita baca beritanya aja tuh sampai nggak tega gitu ngebacanya juga ya. Miris banget, benar. Ini mungkin bisa diceritain dulu nih Mbak, ini kasus ini akhirnya bisa terungkap, itu seperti apa? Awal mulanya Mbak. Oke, jadi ini tuh sebenarnya memang kasus yang sangat miris ya. Kita pun di sini bacanya aja rata-rata teman-teman pasti merinding gitu. Sebenarnya itu dari minggu lalu sudah mulai naik di Detik Jatim kalau teman-teman baca. Jadi ada jadi awalnya kasus ini terungkap itu karena ada laporan polisi, ada seorang ayah yang melaporkan bahwa putrinya ini dicabuli begitu oleh seorang oknum Kepsek gitu. Oknum Kepsek ini inisialnya J, usianya 41 tahun. Nah, kemudian pelaku ditangkaplah oleh polisi gitu. Nah, setelah penyelidikan diketahui bahwa ternyata yang mengantarkan anaknya untuk dicabuli sama oknum Kepsek amoral ini adalah ibunya sendiri. Ya ampun. Inisialnya E, usianya 41 tahun. Kalau korban sendiri usianya bahkan masih 13 tahun. Merinding kan? Gimana itu sangat tidak terbayangkan. Kita tuh nggak bisa ngebayangin gimana caranya seorang ibu nganterin anaknya buat diperkosa gitu. Dan yang lebih miris lagi adalah kejadian ini tidak berlangsung hanya satu kali, tapi berkali-kali. Yang 2 kali terjadi di rumahnya si pelaku di daerah Sumeneb, dan yang 3 kali terjadi di kota Surabaya, di sebuah hotel di kota Surabaya gitu. Jadi si pelaku meminta si ibu ini mengantarkan anaknya ke hotel di Surabaya. Nah, setelah penyelidikan lagi terungkap bahwa sebenarnya pelaku dan ibunya korban yang juga jadi tersangka dalam kasus ini itu menjalin hubungan perselingkuhan, karena memang ibu korban sendiri itu sebenarnya sudah pisah ranjang dengan ayahnya korban. Tapi masih terikat pada hubungan pernikahan kan. Tuh. Nah, dan katanya ini juga aku juga nggak paham lagi ya waktu baca. Iya Mbak, kita juga sedih banget ini bacanya. Kita juga bacanya juga jadi terbata-bata juga nih. Si Kepsek ini mengaku perbuatan perkosaan itu agar tidak diketahui kalau saya ada hubungan dengan ibunya. Ini kutipannya pelaku di hadapan wartawan saat jumpa pers di Polres Sumeneb. Jadi kayak gimana dia mencabuli anak itu untuk menutupi perselingkuhannya, kan nggak nyambung juga ya. Jadi gue nggak ngerti nih siapa sebenarnya yang agak nggak nyambung nih. Benar, pokoknya fakta-fakta dalam kasus ini tuh menambah miris kita semua begitu. Nah terus sekarang pelaku sudah diamankan, juga ibu korban juga sudah diamankan atau ya kemudian juga jadi tersangka dalam kasus ini. Keduanya kemudian dijerat yang oknum Kepsek J ini dijerat pasal 81 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun begitu. Sedangkan ibu korban yang sekarang jadi tersangka juga ini dijerat dengan pasal tindakan pidana perdagangan orang dengan ancaman hukum 15 tahun penjara. Meanwhile, aku lupa 2 orang ini profesinya adalah pendidik. Nah, itu. Pelaku adalah oknum kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Sedangkan ibunya korban yang juga jadi tersangka ini adalah guru TK. Bayangin nggak? Ampun. Anak-anak TK yang harusnya punya rasa sayang lebih gitu loh pada anak-anak bisa melakukan itu pada anaknya sendiri. Dan si ibunya korban ini yang akhirnya kita bisa bilang kalau dia pelaku juga itu bilangnya dia diiming-imingi sebuah Vespa. Nah itu, ya itu Mbak Mira, kita juga mau tanyain kalau sebenarnya tuh modusnya tuh seperti apa sih Mbak? Maksudnya tadi kan si pelaku bilang punya hubungan sama ibu korban begitu kan. Tapi juga aku baca di Detik Jatim juga katanya ada iming-imingi Vespa Matic begitu. Iya, jadi setelah di jumpa pers itulah terungkap semua bahwa si ibu ini kalau dari sisi pelaku si oknum ini mengaku kalau misalnya tindakan pencabulan ini adalah untuk menutupi perselingkuhan dia. Nah, sementara ibunya si korban ini mengaku kalau dia itu dibilangin sama si oknum ini kalau
tindakan ini adalah untuk ritual penyucian diri dan dia dibilang akan dibelikan Vespa Matic. Gila nggak? Dari penyucian dapatnya motor Matic. Aduh, nah itu makanya modusnya tuh kayak gitu. Sebenarnya kacau, ya. agak aneh juga ya. Ini bahkan oknum pendidik gitu loh, kok bisa-bisanya terjerat dengan modus-modus kayak gini itu juga bikin kita miris sih. Dan update terbaru yang kita dapat kalau dari Bupati Sumeneb sendiri sudah menegaskan kalau akan segera diberhentikan kedua ASN ini karena mereka statusnya itu guru dan ASN. Bayangkan ASN. Iya, ASN. Bisa kita bilang oknum ya, oknum ASN. Nah, oknum ASN ini akan segera diberhentikan karena memang sudah melanggar etika dan moral. Ini memang beritanya emang miris, terus juga ini jadi pembelajaran, jadi ini juga buat kita bahwa kayak ini kan yang melaporkan ayahnya gitu kan. Ini artinya pengawasan orang tua itu penting banget. Belum tentu dia bersama ibu juga aman, bersama orang tua juga aman begitu kan. Sebaliknya juga gitu bersama ayah. Kayaknya ini memang lingkungannya juga dari keluarga sendiri harus memberikan dukungan yang lebih banyak, mengingat anak ini juga kan masih di bawah 17 tahun, kemudian pasca kejadian ini pasti ada trauma tersendiri gitu yang dialami gitu kan. Kalau korban sendiri sekarang kondisinya seperti apa dan penanganannya apa aja ini? Nah iya, memang kalau pada kasus-kasus ini kan kita tidak diperkenankan begitu atau sebaiknya tidak terlalu mengeksploitasi korban. Jadi yang kami dapatkan informasinya dari dinas sosial terkait, dinas sosial sudah mencoba membuka komunikasi dengan keluarga korban dan saat ini sudah ada terjalin komunikasi dan dinas sosial di Kabupaten Sumeneb sendiri berjanji bisa memberikan dampingan psikologis begitu untuk korban. Karena kan kita tahu ya kekerasan seksual semacam ini apalagi terjadi di anak-anak itu menimbulkan trauma yang amat mendalam gitu. Dan namanya masa anak-anak kan masa keemasan gitu ya. Kalau misalnya di masa keemasan dia sudah ada trauma sedemikian rupa dan trauma ini juga disebabkan oleh seorang yang harusnya sangat dia percayai gitu kan. Bisa dibayangkan setrauma apa dia. Harusnya dia di ruang amannya dia gitu ya. Tapi ternyata ruang aman itu tidak menjamin bahwa dia akan aman. Itu loh yang pasti bikin orang sangat miris gitu. Karena ya nih, ini video waktu jumpa pers nih, ibunya korban itu yang pakai kerudung coklat, nah si oknum kepseknya ini yang laki-laki itu, dan mereka itu kejahatan itu berlapis-lapis ya kalau aku lihat ya, mereka udah selingkuh, terus tiba-tiba mereka dia mencabuli anak selingkuhannya, terus ibunya sendiri tahu soal itu gitu loh, kayak bahkan ibunya yang nganterin ya. Nah, bahkan ibunya nganterin. Jadi sebenarnya yang bikin kita miris awalnya adalah seorang ibu mengantarkan anaknya untuk dicabuli oknum kepsek. Dari situ aja kita tuh udah kayak nggak percaya kan ada seorang ibu yang bisa kayak gitu. Dan cukup ramai kan, lumayan ramai artikel ini tersebar di media sosial. Juga cukup banyak netizen gitu yang memberikan tanggapan bahwa bahkan ada salah satu netizen yang bilang ternyata tidak semua surga ada di telapak kaki ibu. Melihat dari kasus ini. Iya sih. Tapi emang dan ternyata memang Mbak ini ternyata si ibunya sama suami udah pisah ranjang udah lama. Jadi udah pisah ranjang, makanya gue kasih tau Mbak. Jadi udah pisah lama dan ayah si anak ini, korban ini justru taunya dari salah satu keluarganya ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi waktu ayahnya ini nengokin anaknya gitu ya istilahnya, dia keluarganya cerita kalau anaknya ini menderita trauma psikologis. Ketika ditanya-tanya akhirnya ketahuan kalau ternyata ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh mungkin bilangnya teman ibunya atau gimana ya. Terus akhirnya dilaporkanlah ke Polres Sumeneb pada tanggal 26 Agustus 2024. Ini dijerat pasal apa aja ini Mbak Mira? Oke, tadi ada dua. Oke, kalau untuk si oknum kepsek inisialnya J ini dijerat dengan pasal 81, 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sementara E dijerat pasal tindakan pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman sama 15 tahun penjara juga maksimal. Ya, kita berharap dua-duanya dapat hukuman maksimal ya, karena ini adalah kasus yang kita tidak pernah membayangkan kalau akan terjadi gitu. Benar. Oke, terakhir mungkin Mbak Mira ada pesan-pesan gak sih atau himbauan atau apa yang perlu diwaspadai sama baik itu dari sisi orang tuanya, baik itu dari sisi lingkungan sebagai orang-orang kan yang juga
harusnya turut gitu ya untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar gitu. Apa nih Mbak yang mesti kita lakukan supaya kita bisa jadi orang yang mungkin bisa memantau, membantu supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Oke, kalau mengutip data dari Kementerian Perlindungan Anak gitu ya, kita bisa melihat kalau kasus kekerasan pada anak itu meningkat setiap tahun, bahkan ada di beberapa tahun itu meningkat hingga 2 kali lipat gitu. Berarti kan bisa dibilang kalau kita dalam keadaan tanda kutip darurat begitu, kekerasan pada anak. Pasti Mas Afif sama Mbak Mai sering kan lihat berita-berita kayak gini yang anak lah, dan kadang-kadang kasus-kasus kekerasan pada anak itu dilakukan pelakunya bahkan orang-orang terdekat anak itu gitu, di mana dia kembali lagi harusnya ada rasa aman di situ, ada ruang aman buat dia. Jadi sebenarnya menciptakan ruang aman untuk anak adalah tanggung jawab kita bersama, bahwa kita harus aware sama lingkungan kita. Kalau misalnya memang apalagi sama anak-anak gitu, kalau misalnya ada anak yang terlihat murung atau apa, tidak ada salahnya kalau keluarga terdekatnya itu bisa menanyakan keadaan anak itu gitu loh. Bayangkan kalau misalnya tadi keluarganya nggak ada yang tahu kalau anak ini mendam trauma mendalam, apa yang akan terjadi pada anak itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kembali lagi menciptakan ruang aman untuk anak adalah tanggung jawab kita bersama yang sudah dewasa begitu, bahwa kita punya tanggung jawab sosial bersama, bahwa anak-anak muda ini adalah generasi penerus kita, di mana mereka ini bisa jadi generasi penerus, di mana negara ini bisa makin maju kalau generasi penerusnya nggak dijaga, nggak punya ruang yang aman yang baik gitu, dan malah punya trauma psikologis. Itu juga berlaku sama kasus-kasus bullying mungkin ya, yang sekarang juga mulai naik lagi di media sosial gitu, Mas Afif sama Mbak Mai. Oke, Mbak Mira, terima kasih sudah bergabung bersama Detik Sore hari ini, sudah membagi berbagai apa ya, ini kita bisa bilang update juga, sudut pandang juga ya Viv ya, karena kita sebagai masyarakat juga jadi pihak-pihak yang berperan penting gitu supaya hal-hal ini juga tidak terjadi, lebih aware sama sekitar kita. Terima kasih Mbak Mira Rahmalia salam buat tim dari Detik Jatim, sehat selalu, bye-bye.